keinginan ataupun selera masyarakat itu semakin tidak terprediksi gitu. Kalau dulu barangkali karena ada gatekeeper yang menjaga, mengkurasi gitu ya orang-orang dengerin ini nih gitu. Dari segala genre musik, aku tuh paling gak bisa nyanyi dangdut. Karena bukan apa-apa, susah, cengkoknya susah ya kan. Saya selalu merasa saya tuh kayak apa ya, ada ujang-ujang gitu di dalam diri saya tuh. Jadi sebenarnya saya mau ujang-ujang gitu. Kayak pengen casingnya aja begini. bawaannya pengen duduk begini nyantai aja gitu ya. Jiwanya tuh ujang-ujang aja. Balik lagi di program Off the Record OTR, program musik paling well, paling gokil, paling oke lah cenah kalau kata Kang Ilyas. Ya, di sini aku sesama sebagai orang Sunda ya dari Bandung. Aku juga bersama orang Bandung di sini nih, bersama dengan Mbak Di Lestari. Halo, hai Cika. Halo Mbak, gimana kabarnya setelah terjun lagi di industri musik nih? Menyenangkan. Oh iya. Iya. Ya sekarang sih sudah dijalani dengan gembira ria aja, pokoknya santai, dan yang penting adalah kembali berkarya dan akhirnya lagu-lagu yang mungkin sudah lama terkunci di laptop, terkunci di otak, akhirnya bisa diluncurkan dan didengarkan oleh banyak orang. Oke. Tapi ini kan 18 tahun ya Mbak, jaraknya dari album jauh terakhir. banget ya. Yes. Terus sempat juga nih datang ke waktu itu, aduh namanya apa? Listening party. Nah, Kamu datang juga? aku datang listening party-nya, denger langsung itu kayak, wah lagu-lagunya nih masih kekinian banget. Cuman kan prosesnya kan juga agak panjang ya. Iya, iya. Dan cara promosinya juga katanya berbeda jauh. Gimana nih Mbak Di? Iya, sebenarnya berbeda jauh karena saya pernah mengecap industri musik yang berbeda dengan sekarang. Ya, mungkin kalau yang baru bermusiknya hari-hari ini ya tidak kaget, tapi kalau saya karena pernah berada di masa yang sangat berbeda, tentunya jadi butuh penyesuaian ya kan. Kalau dulu kami itu jualan CD, jualan kaset, kalau sekarang streaming. Kemudian cara berpromosinya dulu tinggal ke TV-TV dan ke radio. Kalau sekarang dengan berbagai macam cara ya kan, termasuk medsos, kemudian sekarang kan podcast ya. Zaman dulu belum ada podcast. Jadi banyak hal, cara pemasaran, pendekatan ke pasar yang menurut saya jauh berbeda dengan dulu. Tapi pada intinya sih bermusiknya menurut saya ya sama ya, berkaryanya sama. Kita memproduksi sebaik mungkin, bekerja sama dengan produser, musisi, itunya kurang lebih sama secara dapur kreatifnya gitu. Tapi ketika produknya sudah jadi, nah itu dia tuh, baru berasa bedanya gitu. Ini ngomongin ke promosi dulu nih, karena katanya sampai bikin akun media sosial. Akun TikTok. Akun TikTok. Jadi ketagihan gak sih gitu nge-live apa gimana gitu Mbak? Belum sih. Karena saya sebetulnya gak terbiasa memegang terlalu banyak akun medsos dalam waktu yang bersamaan gitu ya, tapi tentu ada hal-hal yang ya pokoknya yang penting kita maintain gitu kan, dan orang mau cari Di Lestari informasinya, musiknya, karyanya itu bisa di berbagai macam platform gitu. Oke, tapi ada komentar-komentar netizen gak sih yang kaget, ya seorang Di Lestari sampai punya TikTok gitu kayak gitu? Kayaknya teman-teman saya yang lebih kaget sih. Kalau netizen kayaknya biasa aja, karena kayak semuanya orang punya ya. Tapi kalau teman-teman, hah lu? Oh gitu. Jadi agak shock gitu ya. Nah selain promosi juga ternyata kongres dulu untuk Mbak Di Lestari karena albumnya masuk 1 juta streams ya. Oh iya, terima kasih. Kurang dari 1 bulan ya, bener ya? Tepuk tangan dulu. Nah balik lagi ini kan zaman dulu mah mana ada gitu stream-streaman sih Mbak ya. Itu gimana tuh waktu mendapatkan pencapaian ini kayak berarti gue nextnya harus dapat 100 juta stream, 110 juta stream gitu atau gimana? Kalau saya yang penting kita ikhtiarnya terbaik ya. Karena di masa sekarang ini saya rasa keinginan ataupun selera masyarakat itu semakin tidak terprediksi gitu. Kalau dulu barangkali karena ada gatekeeper yang menjaga
mengkurasi gitu ya orang-orang dengerin ini nih gitu, ada radio, ada sekarang kan orang bebas mau dengerin apa aja, kadang-kadang kita nggak tahu yang viral siapa, bisa hari ini beda, besoknya beda lagi dengan jenis musik yang sangat berlainan gitu. Jadi kalau buat saya lebih senang ikhtiar aja yang terbaik gitu, dan memberikan produk yang terbaik. Itu aja sih gitu. Kalau mudah-mudahan nyangkut alhamdulillah gitu kan, tapi kalau enggak pun yang penting kita sudah berusaha yang terbaik. Oke, gitu. Berarti sebenarnya setelah mempelajari tren sekarang udah belum ada niat untuk kayak berarti next kalau bikin karya atau lagu gitu harus viral gitu, nggak ada kepikiran ke sana ya? Saya dalam berkarya memang nggak pernah seperti itu, mau itu buku, mau itu lagu. Bagi saya yang paling penting adalah mencurahkan apa yang kita bisa seoptimum mungkin, itu aja gitu. Jadi karena viral itu menurut saya nggak bisa ditarget sih. Betul. Kan ada yang bener-bener nggak kepikir, orangnya aja kaget nggak nyangka gitu kan, atau bahkan ada yang nggak niat banget bikinnya tapi tiba-tiba viral. Ada yang udah niat banget pakai buzzer, pakai apa, kagak viral-viral juga ya. So bagi saya itu banyak ininya juga sih, faktor nasib. Benar. Gimana nasib dan hoki-hokian ya sebenarnya ya, benar. Nanti menyinggung juga nih Mbak Dit bilang katanya tren musik sekarang tuh emang nggak bisa diprediksi. Benar, karena muncul sekarang mungkin identitas teman-teman itu juga pada tahu ada genre hipdut. Nah, Mbak Dit pernah dengar hipdut? Dengar pernah, tapi kayaknya itu memang bukan tipe lagu yang aku dengerin sehari-hari. Oke. Tapi ada tertarik untuk ngulik nggak sih? Apalagi pas karaokean gitu nyobain deh satu lagu hipdut gitu. Jadi dari segala genre musik, aku tuh paling nggak bisa nyanyi dangdut. Karena bukan apa-apa, susah, cengkoknya susah ya kan. Dan aku kan terbiasa dengan nyanyi yang lempeng-lempeng aja gitu. Jangankan dangdut ya, yang melintir-melintir aja aku tuh tidak terbiasa nyanyi seperti itu. Jadi itu satu genre yang jarang ku dengar karena bagiku nyanyinya susah. Lempeng-lempeng aja, tapi lempeng aja, ke-8 lagunya di album Jangan Jatuh Cinta agak menggelegar semua ya suaranya. Aduh ya Allah, pas denger kayak wow, ini aku tidak mengenali penulis di sini, ini kayak musisi yang udah sering bermusik nih di sini. Alhamdulillah. Masih. Dia dibilang sering sebetulnya karena memang sudah dari tahun dor sama RSD aja tahun 95. Iya. Aku jadi backing vokal itu tahun 93. Itu kan berarti sudah 30-an tahun yang lalu ya. Udah panjang ya jejaknya ya. Cuman emang sekarang terkenalnya sebagai penulis aja. Gitu. Betul. Iya. Nah, tapi kalau dulu kan namanya Dewi Lestari. Yes. Terus habis itu untuk penulis jadi Di Lestari. Yeah. Nah, kemarin itu katanya memutuskan untuk udahlah satu nama aja. Itu kenapa sih awal mulanya Di itu dari mana sih Mbak panggilan itu? Di itu, jadi awalnya kan memang dari Rida Sita Dewi gitu ya. Ketika saya nyanyi solo, sebetulnya udah mulai terpikir kayaknya harus ada distingsi gitu. Tapi karena saat itu aku menulis duluan kan, jadi kayaknya kalau Dewi tuh nama nyanyi deh gitu, rasanya seperti itu. Lalu waktu aku kuliah, aku tuh pakai ransel yang ada huruf D-nya, gede banget. Jadi kayak ada emblem gitu loh, huruf D. Orang tuh sering manggil saya di gitu. Jadi aku pikir udah deh pakai D aja kan, seperti inisial saya di ransel itu gitu. Jadi akhirnya di Lestari. Terus lama-lama ya udah deh saya menganggap itu tuh nama kerja gitu. Jadi kalau aku nyanyi ya udah itu bagian dari dunia profesional saya, pakai Di Lestari aja. Makanya akhirnya gitu. Sekarang digabungin lah. Kalau dulu kan dipisah-pisah ya, kalau sekarang digabungin jadi Di Lestari aja gitu ya. Inwan memang tidak bisa dipisahkan antara menyanyi dan menulis ya kan. Betul, komposer juga. Nah, ngomongin 3 profesi itu sebenarnya Mbak Di sendiri lebih nyaman disebut apa sih? Karena kalau nulis tuh kayak Di Lestari sebagai musisi, penulis dan juga komposer kayak banyak gitu. Tapi kalau dari Mbak Di sendiri lebih nyaman dikenal sebagai apa? Tiga-tiganya sih. Iya. Karena dibilang cuma satu, menurut aku ini kan identitas yang sama-sama besar sebetulnya. Betul. Sudah ku jalani bertahun-tahun. Jadi dibilang cuma penulis, memang nggak cuma nulis. Dibilang penyanyi, nggak cuma nyanyi. Dibilang pencipta lagu, tapi nggak cuma nyiptain lagu doang gitu. Jadi bagiku penulis, penyanyi dan pencipta lagu adalah bagian utuh yang tidak bisa dipisahkan.
Oke. Berarti tetap ya kalau nulis artikelnya harus agak panjang tuh. Memang. Profesinya banyak dan besar-besar juga. Konsekuensi, iya. Oke, nah ngomongin tadi tentang komposer, tapi kepo sedikit sih, karena balik lagi waktu datang ke listening partinya, ternyata kan Mbak Titi DJ sempat request lagu ke Mbak Di. Terus kayak aku juga sering baca dan dengar kayak artis-artis atau musisi-musisi cukup sering juga minta lagu nih ke Mbak Di. Pernah nggak sih nolak gitu? Sering. Oh iya? Sering banget. Biasanya karena apa tuh Mbak nolaknya? Sebenarnya nolaknya adalah karena aku tuh bikin lagu kayak semi-semi kesambet gitu loh. Jadi kadang ada, kadang enggak. Dan ada beberapa lagu yang menurut aku gimana ya, ini memang harus aku nyanyikan sendiri gitu loh. Ada lagu-lagu yang sangat personal yang kayaknya enaknya nyanyiin sendiri deh gitu. Jadi walaupun aku punya beberapa stok lagu, tapi tidak semua dari stok itu menurutku cocok dinyanyikan oleh orang lain, pertama. Kedua, kadang-kadang kalau kita bikin lagu buat orang lain tuh ada semacam beban lagunya harus hits gitu. Nah kalau aku bawain sendiri kan aku tidak terlalu peduli ya mau hits mau enggak gitu kan. Jadi kadang-kadang ada beban itu. Jadi aku lebih suka kalau misalnya memang pas ada, jadi kayak semacam timingnya tuh bener-bener ketemu gitu. Aku lagi bikin sebuah lagu dan aku rasa cocok dengan yang nge-request gitu kan, dan temanya juga pas gitu. Nah kayak waktu kasusnya Mbak Titi, itu Mbak Titi memang request, tapi lah yang aku bikin saat itu judulnya Patah Hati, dan aku rasa kayaknya ini bukan ceritanya Mbak Titi rasanya gitu loh. Akhirnya sih bikin lagu lain yang dipakai juga, judulnya Merah Delima, dan akhirnya dipakai di albumnya Mbak Titi. Tapi saat itu ada satu lagu yang udah keburu dibikin, tapi kembali aku merasa wah ini ternyata nggak cocok gitu ya. Nah jadi kadang-kadang seperti itu juga. Dan jujur aku juga melihat penyanyinya, karena tidak semua menurutku ada jenis-jenis vokal yang ini kalau dipakein sama laguku belum tentu match gitu. Jadi banyak faktor sih untuk akhirnya mengiyakan sebuah permintaan bikin lagu gitu. Oke, siapa sangka ternyata cukup sering nolak lagu. Kalau aku request bikin lagu, kira-kira diorbitin nggak? Demi kebutuhan kamera saya bilang iya dulu aja ya. ini kita klip ya, ini jadi perjanjian ya. Nah itu kan Mbak Di sebagai songwriter. Nah tapi dengar-dengar juga Mbak Di, nggak dengar-dengar sih, aku baca sebenarnya agak riset nih ya gitu ya. Ternyata sempat jadi filmmaker tapi di balik layar ya untuk beberapa karya yang dijadikan film. Betul, untuk menulis skenario juga, termasuk film Perahu Kertas. Dulu itu aku yang bikin skenarionya, kemudian cukup banyak juga menjadi konsultan skenario karena karya-karyaku yang diadaptasi biasanya itu aku tidak lepas gitu aja menjadi konsultan untuk skenarionya juga. Gitu. Ini agak-agak meleng sedikit nih, kan ada 3 buku yang mau dijadiin serial di Netflix. Yes. Boleh di-spill sedikit nggak nih di Off the Record, sampai mana sih prosesnya per Juni 2026 gitu? Wah, sebetulnya saya tidak berhak untuk menjawab, tapi yang saya tahu 2 sudah mulai proses development. Developmentnya maksudnya artinya sudah jauh lebih inilah ya, udah ketahuan siapa pemerannya dan sebagainya. Tapi kalau ada satu yang Aroma Karsa memang benar-benar masih dalam penggodokan konsep, cerita dan seterusnya. Jadi ya kalau serial itu prosesnya panjang banget ya. Jadi kadang-kadang kita deal tahun ini baru keluarnya tuh 2 tahun, 3 tahun lagi gitu. Memang harus bersabar banget. Gitu. Karena panjang prosesnya. Belum ada yang mulai syuting ya, Mbak? Nah itu saya belum bisa bilang. Takut salah kalau ngomong. Udah tantangan NDA soalnya. Udah nggak boleh. Oke. Balik lagi tadi kan mulai sedikit nih ke yang tadi ngomongin filmmaker. Pernah niat nggak sih untuk terjun langsung di depan layar jadi aktrisnya gitu? Atau pernah dapet tawaran malah? Kayaknya nambah kerjaan lagi ya. Udah penulis, penyanyi, pencipta lagu, nanti kalau nambah satu titel lagi repot. Tapi enggak. Aku jujur kalau untuk acting itu sepertinya satu hal yang tidak di kehidupan sekarang deh. Oh, masih belum ya? Belum. Karena aku nggak tahan syuting.
Gimana? Saya tidak tabah menghadapi syuting. Syuting itu kan banyak menunggunya, kemudian juga apa ya, secara waktu tuh bener-bener makan waktu. Sebetulnya nulis juga makan waktu, tapi mungkin karena kalau nulis itu kan suka-suka kita ya. Gimana jadi, kita gitu ya. Betul. Aku selalu bilang nulis itu adalah salah satu profesi yang derajat kebebasannya itu sangat-sangat tinggi. Nah itu aku betah. Tapi kalau misalnya untuk syuting, pernah ikut 1-2 kali syuting, kayaknya ini bukan saya gitu loh rasanya. Udah langsung mundur ya title actress, enggak dulu deh gitu. Oke. Berarti kalau gitu sebagai 3 aja tadi, pencipta lagu, Yes, penulis dan penyanyi yang akan menggelar showcase. Boleh Amin, di-spill nggak nih? Mudah-mudahan itu juga masih dalam perencanaan. Oh, masih perencanaan. Tapi kita lagi menggodok konsepnya dan moga-moga intinya sih adalah supaya orang tahu kalau di Lestari Manggung tuh seperti ini ya gitu. Dan sepertinya memang aku tuh tidak bisa lepas dari identitasku sebagai penulis. Jadi kita lagi menggodok konsep gimana caranya supaya perkawinan 2 dunia ini bisa terjadi harmonis di panggung gitu loh. Antara dunia literasi dan dunia musik itu bisa diterjemahkan menjadi sebuah pertunjukan di atas panggung. Cakep ya kalau misalkan sebuah konser ada alur ceritanya ya. Manis. Berarti itu ya spill tipis-tipis ya. Tapi berarti kalau misalkan kayak rencana tahun gitu belum ada, Mbak? Ya mudah-mudahan bisa dalam tahun ini juga. Kita lihat. Kok 2007, 2026, tahun 2026. Ya. Kalau itu masih konsep, ada rencana untuk gayat-gayat musisi-musisi lain? Karena kan Mbak Di udah berapa kali kerja sama atau menulis lagu untuk musisi-musisi gitu. Iya. Udah ada mulai sounding-sounding ke mereka atau gimana? Belum sih, karena kalau menurut aku kayaknya yang utama adalah gimana caranya menjahit 2 dunia dulu. Dan kalau di dalam 2 dunia itu ya memang peran utamanya harus ada di saya gitu ya. Baru kemudian kalau misalnya sudah solid, kita mulai bisa nih, gandeng siapa gitu. Tapi intinya yang si basicnya ini harus dijahit rapet dulu gitu. Termasuk setlistnya juga ya. Karena lagu-lagu yang Mbak Di kan hit semua ya. Kebayang sih pusingnya, ini masukin yang mana ya setlistnya? Amin. Tapi ada nggak sih 3 lagu, boleh deh 3 lagu yang pasti akan masuk setlist showcase nanti gitu. Yang udah dipastiin deh gitu, nggak usah pikir panjang. Perahu Kertas, ya kan? Terus ya karena ini kan bagian dari album Jangan Jatuh Cinta, berarti pasti Jangan Jatuh Cintanya juga harus dong gitu. Sama barangkali 1 lagu yang paling sering di request oleh umat manusia kepada saya, Malaikat Juga Tahu. Iya, itu kayaknya saya juga susah lepas dari lagu itu. Benar. Tapi Mbak Di sering tampil di panggung nggak sih? Karena emang jujur jarang lihat deh kayaknya. Jarang banget. Bahkan waktu Recto Verso kayaknya saya nggak sempet sampai manggung yang kayak manggung komersil gitu. Cuma sampai promo aja. Jadi baru mulai nyanyi lagi itu justru ketika RSD ada reuni-reuni, mulai tuh kita nyanyi, terus dengan adanya album ini aku harap juga bisa menjadi ya caraku untuk kembali ke panggung ya gitu. Jadi orang bisa tahu lagi, oh ya dia Lestari tuh nyanyi gitu. Oke, berarti udah mulai prepare buat tampil di festival. Karena kan tahu deh Jakarta akhir pekan setiap minggunya pasti ada festival. Udah mulai ada prepare buat tampil-tampil gitu, Mbak? Kita membuka kesempatan tentunya untuk itu gitu. Tapi kalau buatku sih salah satu yang paling penting adalah ya gimana nih kalau saya tampil sendiri nih konsepnya seperti apa dulu gitu. Jadi ya bisa lewat festival, bisa lewat bikin pertunjukan sendiri gitu ya. Intinya adalah menemukan sebuah konsep ideal kalau di Lestari Manggung seperti apa. Kayak gini gitu. Oke. Nah, balik lagi ke Jangan Jatuh Cinta. Kepo sedikit sih sebenarnya karena kemarin belum sempat nanya banget waktu di listening party-nya. Di antara ke-8 lagu itu yang paling mumet banget ini liriknya nggak ketemu itu tuh yang mana sih Mbak? Karena aku ngeliat lirik-liriknya itu kayak puisi dinyanyiin jatuhnya tuh kayak manis-manis magis-magis banget gitu. Mungkin salah satu yang paling sulit di dalam proses kreatifnya adalah Cuma Satu Nama yang aku nyanyikan dengan Afgan. Karena itu satu-satunya lagu yang aku ciptakan bareng bersama almarhum Reza Gunawan.
Nah, lagu itu susah banget bikinnya karena dibikin oleh 2 orang dan aku tidak terbiasa untuk bikin lagu bersama gitu loh. Kalaupun kadang-kadang aku collab dengan musisi lain seperti Ariel Noah gitu. Ariel udah ngasih dalam bentuk udah jadi melodi, aku tinggal kasih lirik gitu. Tapi kalau bikin bareng dari nol, baru 1 lagu itu aja sama almarhum Reza Gunawan. Cuma 1 nama, itu susah banget bikinnya 3 bulan kali baru kelar, lama banget. Padahal biasanya kayak Mbak Di waktu kemarin cuma sehari, cepet 3 bulan. Cepet banget, ini lama sekali. Bagian gitu. liriknya susah. Liriknya, melodinya pokoknya susah. Semua. Tapi hasilnya ada usaha, ada hasil ya kali. Hasilnya juga manis nih, harusnya teman-teman kita sambil dengerin juga sih ya lagu-lagunya. Karena dikit Mbak Di Lestari juga tampil di program Semusik nih, nyanyi live langsung. Nah, kalau sebelum tampil gitu ada persiapan gak sih kayak kan misalkan ada makan kencur lah atau apa gitu, kalau Mbak Di gimana? Aku yang penting adalah sebisa mungkin belum makan. Bukannya malah jadi gak ada tenaga, Mbak? Karena maksudnya kalaupun makan tuh ada jedanya dulu, karena biasanya jadi berlendir kalau terlalu deket ke makan. Tadi juga gitu rasanya, aduh, karena sebelum manggung saya juga lapar terus makan dulu. Biasanya itu harus dihindari. Tapi yang paling penting buat saya ya, yang lainnya beda, ketawa-ketawa. Kalau ketawa-ketawa itu lendirnya banyak banget. Jadi saya lebih bagus diem gitu. Kalau sebelum manggung tuh jangan diajak ngobrol atau ngobrolnya minim aja gitu. Sebetulnya lebih ke lendir. Ini tenggorokannya ya kayak kerasa nggak enak ya. Oh iya, pantesan. Kadang tuh kayak kalau tadi ketawa-ketawa di sini agak batuk-batuk. Itu penyebabnya. Ketemu 1 tips 1 hari ya. Oke. Jadi fun fact ya. Sekalian ya gitu-gitu Mbak Di. Fun fact dari Mbak Di Lestari. Hal apa sih yang sebenarnya salah di internet tapi Mbak Di tahu terus kayak pengen dikoreksi di sini, boleh? Tentang Mbak Di Lestari. Tentang saya orangnya serius. Itu kayaknya banyak orang punya asumsi seperti itu. Padahal enggak sih, sebenarnya saya receh banget. Kalau bahasa Sundanya mah kampring. Kampring dah. Itu teh bener-bener. Saya mah selalu mace sebenarnya nggak terlalu, kampringnya sih. Saya selalu merasa saya tuh kayak apa ya? Ada ujang-ujang gitu di dalam diri saya teh. Jadi sebenarnya saya mau ujang-ujang gitu. Pengen casingnya aja begini. Bawaannya pengen duduk begini, nyantai aja gitu ya. Jiwanya tuh ujang-ujang aja gitu. Iya. Tapi jujur tadi sebelum interview juga kayak, waduh jawabannya pasti serius dan bagus nih, aku harus bertanyanya bagus gitu. Ternyata santai. Begitulah. Oke deh kalau gitu, terima kasih Mbak Di. Cika, terima kasih banyak juga sudah berbincang dan memberikan ruang buat saya berbagi di sini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Di sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan aku yang kadang receh-receh juga ya kayak. Sama dong. Tenang. Nah ini kalau ngeliat Mbak Di di sini kan ketawa-ketawa. Kalau pengen lihat versi seriusnya yang kalau katanya tadi di internet itu ya, boleh langsung ke program Semusik sekali lagi buat dengerin. Tadi Mbak Di bawain lagu apa aja? Aku bawain lagu Jangan Jatuh Cinta, Kabarku, Jadi Udara, dan Perahu Kertas. Ya, dan 4-4-nya ada di album Jangan Jatuh Cinta yang bisa didengerin di berbagai platform musik digital. Tambahkanlah stream-stream itu ya. Save di playlistnya ya. Yes, terima kasih Diantas. Bye-bye. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Foto dulu yuk Cika yuk. Boleh, ayo foto. Foto sama aku.